Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share-share di teman-teman. Kali ini saya lagi mengerjakan transmisi Honda Election ya. Ini kendalanya R-nya nyentak. Kalau bikin jalan 23, 2 ketiganya itu nyentak. Nah, ini kita bongkar apa aja kendalanya. Kalau oli itu udah boknya itu kelihatan gosong ya. Ini mirip dengan Honda CR-V atau Odyssey. Ya sebenarnya itu Honda Election ini ya mirip sama Odyssey teman-teman ya. Dari sasis, dari mesin, transmisi itu mirip banget sama Odyssey. Tapi ini ke Honda Election, dia itu bodinya itu besar teman-teman. Kalau Odyssey dia ini ya besar tapi dia itu pendek, kayak sedan. Ini yang pertama baut 32 kita impact. Alhamdulillah impactnya itu kuat teman-teman ya. Kalau baterainya full kuat, tapi kalau udah 2 atau 1 itu udah nggak kuat teman-teman. Ini kita lepasin perentari gear, gigi-giginya. Ini nih nyopotnya pakai baut ya, karena dia itu menghantam laker yang dalam teman-teman. Kalau pas di giginya itu maksudnya di gotrinya itu nggak bisa teman-teman ya, itu nggak dibulain teman-teman. Ntar giginya gotrinya itu kena. Ini baut 14 kita buka. Ini pembukaan mechanical teman-teman ya. Kita lihat kalau olinya ini nggak pernah diganti teman-teman sama yang punya teman-teman ya. Dari dia beli sampai sekarang, sampai saya bongkar ini ya, dia cuman hanya ditap gitu aja teman-teman. Tapi ya kalau ditap itu ya nggak ada bersihnya teman-teman, karena di dalam transmisinya itu masih banyak setengahnya teman-teman. Ini mekanikalnya ya seperti Honda biasa teman-teman. Kalau teman-teman lihat video saya yang sebelumnya ya mirip ini. Jadi belajar matic itu teman-teman, kita bisa satu itu bisa semua teman-teman. Jadi teman-teman yang mau belajar ya harus benar-benar fokus detail teman-teman, karena persamaannya itu berbeda teman-teman. Nggak ada persamaannya kalau di satu transmisi ini. Giginya itu berbeda-beda teman-teman. Paling yang bisa kita tandai itu di lahernya, itu laher bambu sama gigi-giginya teman-teman, harus kita hafal. Ini kita angkat mekanikalnya. Kalau yang ini ya seperti biasa yang saya jelasin sebelumnya. Ini olinya ini baunya lumayan menyengat, karena teman-teman bisa lihat sendiri.
Juga ini pipanya ini agak ringkih teman-teman ya. Itu bisa patah. Ini kita bongkar teman-teman ya. Kita lihat kampasnya ada yang gosong atau ngelontok. Kalau ngelontok ini dia efeknya bisa masuk filter teman-teman ya. Jadi bisa mampet, jadi bisa nyentak, bisa ada hentakan. Ini kampasnya. Kampasnya tadi agak hitam teman-teman ya. Kalau yang ini masih kelihatan bagus. Nanti kita tampilkan terakhir teman-teman ya. Nah, yang sering bermasalah itu di sini teman-teman ya. Di sini kalau 2/3-nya nyentak, kebanyakan di sini yang kena itu di sini. Dari sisi kampas masih kelihatan bagus, tapi ya ngelontok teman-teman ya. Itu pada ngelontok semua. Nanti kita spill. Kalau kampas yang diinput ini jarang banget masalah, karena dia angkatan awalnya dia itu nggak bermasalah. Kalau ini kena biasanya ya udah nggak bisa maju mundur teman-teman. Kalau inputnya kena gosong atau ngelontok juga ya biasanya mobil itu udah nggak bisa apa-apa teman, nggak bisa maju mundur. Tapi kalau bisa maju mundur biasanya inputnya itu aman, kampas input. Oke, ini udah selesai pembongkaran mechanical. Ini tinggal body valve-nya teman-teman. Ini body valve-nya ini dia gabung di kepala babinya teman-teman. Ini akumulator. Seperti biasa, semua mobil itu ada akumulator. Ya ada yang ada yang enggak. Kalau CVT kebanyakan nggak ada teman-teman ya. Ada tapi dia tuh kecil teman-teman. Kayak di Almas tuh ada tapi kecil. Kecil-kecil gitu. Ya agak lumayan jelimet teman-teman. Ini baut 10-nya teman-teman. Ini bukanya ini kudu lurus teman-teman ya, karena knocknya ini kalau dia itu macet susah dicabut. Kalau di Honda rata-rata kayak gitu, karena dia tuh knocknya itu agak panjang teman-teman. Kayak kalau di Toyota, di Honda itu malah knocknya itu nggak ada teman-teman ya. Dia tuh menyesuaikan di bautnya. Kalau bautnya udah pas ya udah, dia itu pas teman-teman. Tapi kalau di Honda ini ya harus ada knocknya teman-teman. Ini palap yang besar teman-teman. Tuh olinya itu udah hitam banget teman-teman ya. Ini baunya ini juga, aduh saya pusing ya. Ya bau gosong itu kayak gimana teman-teman, nggak enak. Ini kita sepil kampasnya teman-teman ya. Itu yang hitam itu
yang kita bongkar yang pertama, ini sealnya ini ya biasa udah pada keras atau kaku. Nah itu teman-teman, kaku, cuman kaku teman-teman ya, nggak kayak batu. Kalau batu mobil itu masih udah nggak bisa jalan teman-teman, tapi kalau masih kaku gitu masih bisa, karena yang di inputnya masih bagus. Nah ini teman-teman, ini ngelontok teman-teman ya, ini yang paling bawah yang saya bilang 2/3-nya. Oke teman-teman, ini penyakitnya udah jelas teman-teman ya, dari kampas sama seal udah keras. Oke teman-teman, ini kita proses pemasangan seal sama kampasnya teman-teman. Ini mula-mula kita pemasangan seal. Nah yang ini yang tadi teman-teman ya, yang kampasnya yang lontok. Nah ini juga mangkoknya ini nggak boleh ketukar teman-teman ya. Ini sebenarnya sama, dia tuh ya ada 3 rumah sama. Nah itu nggak boleh ketukar teman-teman. Dia itu ada tandanya teman-teman. Kalau yang ini, yang gabung ini, dia tuh sama teman-teman. Maksudnya sama, ini bentuknya itu sama. Kalau dibolak-balik bisa, tapi yang nggak bisa tuh yang di kecil itu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya singkat aja teman-teman ya. Ntar kalau saya videoin terus panjang jadinya agak ribet teman-teman. Ya menitnya kepanjangan teman. Ini udah 32 menit. Ntar kepanjangan. Ini kita proses pemasangan kampas teman-teman. Ini kampasnya kita ganti baru semua ya teman-teman ya, karena kampas yang lama itu udah nggak bisa kita pakai. Bisa kita pakai tapi ya nggak bisa lama teman-teman, paling 1 tahun atau belum ada 1 tahun udah slip lagi teman-teman. Ini kita ganti baru yang ori. Nah ini juga snap-ringnya itu berbeda-beda teman-teman ya, ada yang besar, ada yang kecil. Dari sisi kelihatannya sih hampir sama tapi berbeda teman-teman ya. Nah ini yang saya bilang tadi, yang nggak boleh ketukar sama dengan yang sebelahnya teman-teman ya, nggak boleh tertukar. Kalau tertukar yang ini agak berbeda, mau dari sisi pelat atau tadi rumah sealnya itu juga berbeda teman-teman. Kalau salah dia itu bisa masuk. Kalau dia itu salah masuk, misalkan yang seal pistonnya salah, itu ya kampasnya itu jaraknya susah nanganinya teman-teman. Kadang jaraknya itu ada yang jauh, ada yang deket, kudu kita nyari teman-teman. Pelatnya itu tertukar-tukar, padahal udah ada yang aslinya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai pemasangan kampas. Ini kita pasang teman-teman ya, mekanikalnya ke asnya itu. Ini kita mulai dari inputnya teman-teman. Rumah yang input ini, gearnya ini lahar-laharnya yang besar-besar teman-teman ya. Nah yang masukkan ke sini itu harus kudu pas teman-teman, dari gigi kampasnya itu ke sealnya itu teman-teman. Dia itu harus apa ya dibilang ya harus pas teman-teman. Dia kalau nggak pas, dia itu biasanya tuh sealnya itu sompel atau ngelecit teman-teman. Kudu lurus, sama teman-teman, sama yang ini juga teman-teman ya, harus kudu lurus,
nggak boleh miring-miring, nggak boleh kasar teman-teman, karena sealnya itu dia itu agak agak dongol ya. Kalau nggak dongol ntar apa teman-teman, ngelos karena pressure-nya itu bocor. Kalau ngelecit atau sompel itu biasanya bisa keadaan bocor teman-teman. Jadi teman-teman yang pernah bongkar ngerakit kok tiba-tiba mobil nggak bisa jalan, ya bisa dari seal, bisa juga dari kampas teman-teman. Kampasnya juga jaraknya tuh nggak boleh jauh-jauh teman-teman ya, kudu berdekatan dia. Ini kita snap ring dulu teman-teman ya. Ini ada snap ringnya itu, biar nggak rumahnya itu biar nggak lari. Ini sama teman-teman, sama kayak yang pertama tadi, kudu pas lurus. Pemilihan lahernya itu harus sejajar dengan yang asli, nggak boleh tuker-tuker kalau lahernya itu. Ini kita kasih pelumas oli biar supaya hasilnya itu nggak ngelecit teman-teman ya. Ini yang kita putar ini bawahnya teman-teman ya. Kalau yang atas itu biasanya kita putar menyesuaikan giginya teman-teman. Gigi asnya itu masuk ke gigi rumahnya itu teman-teman. Jadi kalau udah ngeplak ya kita putar bawahnya. Kita putar, kita tekan sedikit, kita putar lagi, kita tekan lagi sampai bener-bener mentok, sampai bunyi cetok gitu teman-teman, cetok atau kletak. Kalau dia nggak berbunyi, dia itu biasanya ya sompel atau ngelecit gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu mechanical udah selesai kita rakit. Ini gantian body valve-nya kita rakit teman-teman. Bagi teman-teman yang mau tanya silahkan tanya-tanya, ntar bisa saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman ya. Kalau soal biaya saya nggak bisa nentuin teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen nanya-nanya dulu langsung di bengkelnya, boleh teman-teman ya. Kalau di tempat saya boleh, kalau nanya-nanya dulu itu boleh, nggak perlu dipungut biaya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini pompanya teman-teman ya, itu yang kayak matahari, gigi matahari itu pompa teman-teman ya. Ini yang saya pegang itu handle. Ini body valve-nya teman-teman. Valve-nya itu yang di dalam sarang tawon teman-teman. Tujuannya ada sarang tawonnya itu, dia itu buat membaca perpindahan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang bocor, pressure ada yang bocor, itu mobil bermasalah teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena body valve ini selagi belum tergores, pompanya itu aman dan terkendali teman-teman. Biasanya kalau sering tergoresnya itu dari flywheel teman-teman ya.
utamanya itu flywheel. Kalau teman-teman buka flywheel biasanya kalau mau perbaikan rembes, nah, penyakitnya di situ teman-teman ya. Jadi kalau flywheelnya kebuka, nah, kita nggak tahu bolak-baliknya. Kalau asal masang itu bisa berbahaya teman-teman ya, karena dia tuh nggak bisa berbolak-balik flywheelnya itu, karena dia itu ada lengkungan. Jadi kalau misalkan terbalik, dia itu konverternya itu neken dia teman-teman. Jadi dia itu dorong ke belakang, jadi menghantam babet di body valve-nya itu teman-teman. Dia itu pompanya itu ikut body valve-nya itu teman-teman ya, pompanya. Beda kalau yang ditarik belakang mobil yang biasanya kayak di Toyota itu berbeda, pompanya itu sendiri. Kalau yang di CVT itu sendiri tuh. Kalau itu biasanya aman teman-teman ya. Karena kalau yang di CVT ini dia itu menggunakan rantai. Pompanya itu berjauhan dengan nggak mengikuti input teman-teman. Jadi dia itu pakai rantai sambung ke input teman-teman, ke konverter teman-teman. Jadi kalau begitu mesin hidup ya pompanya berjalan teman-teman. Sama yang ini juga sama teman-teman. Jadi kalau yang ini dia tuh kalau misalkan konverternya neken ya jadinya jadi kena teman-teman. Jadi teman-teman kudu hati-hati ya, harus teliti teman-teman ya, harus teliti ya. Kalau dia dipasang transmisinya dia itu bisa pas teman-teman, tapi kita lihat dulu konverternya itu muter enggak gitu teman-teman. Biasanya kalau konverter macet kebanyakan itu dipaksa teman-teman ya, dipaksa ya, akhirnya kena pompanya teman-teman. Kita pernah ngalami teman-teman ya, nggak cuman 1-2, sering teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut teman-teman ya. Mohon maaf saya banyak ngomong teman-teman ya. Mohon maaf. Ini udah proses pemasangan mechanical ke body valve. Kalau ini akumulator teman-teman ya. Akumulator ini dia itu ada pernya itu nggak boleh tertukar teman-teman, karena udah sesuai dari transmisinya. Kalau misalkan ketukar, beban yang berat, pressure yang berat jadi enteng, itu bermasalah teman-teman. Misalkan pressure-nya itu besar, kita kasih per yang agak lemah ya mobil bermasalah teman-teman. Tapi kalau ada pressure yang enggak terlalu kencang, kita kasih yang per yang besar atau yang berat, ya itu bisa ngaruh juga teman-teman ya. Itu bisa ngaruh. Jadi teman-teman harus kudu hati-hati dengan per akumulator ini teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sisi pernya itu enggak terlalu berat, misalnya sama teman-teman ya, misalkan sama nih, nah itu nggak apa-apa teman-teman, itu nggak apa-apa. Kalau ditukar kanan kiri itu nggak apa-apa, karena per ini itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang keras, ada yang empuk, ada juga yang lembek. Sama yang di akumulator juga sama di palep-palepnya itu juga sama teman-teman. Ini pemasangan centongnya teman-teman ya. Ini centong mundur buat mindahin mundurnya teman-teman. Kalau di tarik belakang biasanya dia itu ada perintah trigger 3 teman-teman ya, atau dikasih one way. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ini udah selesai pemasangannya dari mechanical body valve. Ini kita pasang casingnya teman-teman.
Casingnya ini cukup simpel teman-teman ya. Yang penting teman-teman kudu lurus, pas, presisi. Dengan yang utama itu di as handle-nya teman-teman. Jadi kalau as handle-nya itu lurus, nah kalau udah masuk ke as handle baru kita lihat di as mekanikalnya itu teman-teman ya, yang ada bautnya, baru ke nok teman-teman. Jadi begitu mau ngeplug noknya kita lihat dulu. Nah ini teman-teman, itu yang ada bautnya, yang paling ujung utamanya tuh di situ teman-teman ya, karena di situ ada sepinya, dia tuh agak presisi. Ini perintah gear yang di input teman-teman ya, ini yang di input, perintah gear input. Ini yang di gardan, menyambung ke gardan yang enggak ada kampasnya teman-teman ya. Yang mekanikal yang enggak ada kampasnya teman-teman. Yang banyak kampasnya itu yang sering bermasalah itu yang baut yang paling ujung teman-teman, yang paling ujung. Ini putaran apanya berbeda teman-teman ya, itu ada tanda panahnya. Nah yang ini teman-teman ya, yang kampasnya yang banyak itu yang itu teman-teman, yang ada 3. Ini yang gigi yang menyambung ke gardan, ini yang input. Kalau yang gigi yang agak besar itu buat ngatur sensor teman-teman ya, sensor speedometer. Ini kita nok teman-teman, jadi kita palu, kita nok. Ini mengatur handle teman-teman ya. Jadi yang mau ngancing ke P itu ya ini teman-teman. Jadi kalau udah terkancing, transmisi terkancing, ya udah teman-teman, mobil itu udah nggak bisa kemana-mana teman-teman. Nih teman-teman, yang saya yang saya pasang teman-teman, itu buat ngatur P nya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai pemasangan. Ini kita pasang tutupnya. Di sini saya bilang pantat teman-teman ya. Ini kita tokok kanan kiri, cuman buat getaran doang, bisa jangan terlalu keras teman-teman ya, itu bisa ngefek juga. Kalau keras bisa pecah juga, karena ini bahannya itu tipis teman-teman, bisa mengefekkan pecah. Ini bautnya baut 10. Cukup kita impact ya, impactnya biasa aja teman-teman ya, nggak terlalu barbar, itu enggak teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah selesai teman-teman ya. Ini tinggal pemasangan ya, solenoid, selang cooler, stick oli, ya macam-macam itu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai. Ini dari sisi transmisinya teman-teman ya. Ini tinggal kita naikin di mobilnya teman-teman. Ini kita nggak bisa teman-teman ya, memvideokan proses penaikan ini yang udah selesainya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang kita rakit kemarin. Ini alhamdulillah mobil udah kita coba, ini udah kita tes ya. Ini saya ini fokus sama jalan teman-teman ya. Kalau ya mohon maaf kalau videonya kurang maksimal, karena saya sambil nyetir teman-teman ya. Jadi saya fokusnya ke jalan, nggak ke HP. Kalau kameranya entah kemana-mana, saya mohon maaf kurang maksimal.
Alhamdulillah normal teman-teman. Ini penyakit awalnya ini orangnya nggak pernah ganti oli teman-teman ya. Ya, mobil tahun 2010 baru sekarang masalahnya teman-teman. Baru pertama kali di maticnya teman-teman. Tapi kalau di mesin ya sering ya. Kalau di mesin udah pernah dibongkar, tapi kalau di sisi transmisi itu belum. Ini kita coba kecepatan tinggi teman-teman. Ya minimal 190 80 teman-teman. Ini udah enak teman-teman ya. Berarti kemarin rusaknya itu seal sama kampas teman-teman ya. Sama olinya kemarin kurang teman-teman, karena menyebabkan ada kebocoran di seal converter, di seal handle teman-teman. Jadi dia menyebabkan udah telat ganti oli dan olinya kurang banyak teman-teman ya. Kurang banyak banget. Oke, sekian, terima kasih yang udah nonton di channel saya Julfa Alfiadi, dan subscribe, like dan komen dan di share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.